semuanya, perkenalkan nama aku Lydia Putri Natalia dengan NIM 193020204011. Program studi PPKN angkatan 2019 dari Universitas Palangkaraya. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita mau belajar nih tentang sejarah bahasa Indonesia. Dan untuk sejarah ini, aku udah rangkum semuanya di buku ini. Jadi ini aku ambil dari materi yang telah diberikan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Hari ini aku mau jelasin tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, yang paling utama itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional itu sejak tahun 1928. Dan juga bahasa Indonesia ini merupakan bahasa pemersatu dan juga perekat bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia itu terdiri dari banyak bahasa, tapi sebagai bahasa pemersatunya yang bisa dimengerti oleh semua orang yang ada di wilayah Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dan juga bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Nah, dan juga ada beberapa peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu sudah ada sejak zaman Melayu kuno di abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya yang bisa dilihat dari prasasti zaman dulu, yaitu Prasasti Bukit 682 Masehi, Prasasti Talang Tua 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur 686 Masehi. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah, pasti ada yang namanya perkembangan. Perkembangan bagaimana itu bisa terjadi menjadi suatu sejarah atau peristiwa-peristiwa penting dari hal yang dijadikan sejarah itu. Nah, karena kita ngomongin tentang sejarah bahasa Indonesia, pasti ada kan momen-momen penting di mana sejarah itu terjadi. Dan untuk momen-momen penting dan juga tahun-tahun penting dan apa aja yang harus dilakukan, bukan harus dilakukan sih, tapi lebih tepatnya apa aja yang terjadi di tahun-tahun itu yang menyebabkan sejarah bahasa Indonesia itu mengalami perjalanan yang cukup panjang. Nah, jadi aku udah rangkum di sini beserta tahun dan juga apa aja yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia dari zaman tahun 1901 sampai 2013. Kalian bisa lihat di sini ya. Ditemukannya ejaan resmi bahasa Melayu dalam Kitab Logat Melayu. Didirikannya Taman Bacaan Rakyat dalam Bahasa Indonesia. Taman Bacaan Rakyat menjadi balai pustaka yang menerbitkan buku dalam bahasa Indonesia. Merupakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Seluruh angkatan balai pustaka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kongres 1 di Solo untuk penentuan resmi bahasa Indonesia. Penandatanganan UU 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Diresmikannya penggunaan beberapa ejaan bahasa oleh Swewandi. Kongres 2 penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan penguatannya. Keputusan Presiden tahun 1972 menjadikan bahasa Indonesia merupakan budaya Indonesia. Tahun 1978, Kongres Pemuda II Jakarta memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ketiga mengenai pengembangan bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan. Kongres 5 Kamus Besar Bahasa Indonesia mulai dikembangkan. Kongres 6 penyusunan UU Bahasa Indonesia dan pengembangan kelembagaan bahasa Indonesia. Kongres 7 pengembangan kelembagaan pusat khusus pembelajaran bahasa Indonesia. Kongres 6 bulan Oktober merupakan bulan bahasa. Kongres internasional terkait penetapan dan penggunaan bahasa Indonesia. Kongres 10 penguatan bahasa Indonesia untuk bisa terus digunakan dalam kancah internasional. Halo semuanya, nah jadi kalau misalnya kalian sudah tahu perjalanan dan juga sejarah dari bahasa Indonesia, hari ini aku mau jelaskan mengenai fungsi-fungsi dari penggunaan bahasa.
Nah, fungsi-fungsi penggunaan bahasa ini yang pertama adalah sebagai fungsi instrumental. Apa sih itu instrumental? Jadi instrumental itu adalah perkataan menunjukkan dampak dan juga tindakan. Dampak dan tindakan itu adalah penggunaan bahasa dilakukan untuk bisa memberikan dampak dan juga tindakan. Misalnya gini, aku nyuruh si A buat nyapu. Misalnya namanya Tony ya. Tony, kamu nyapu dong. Nah, dari perkataanku, aku memberikan dampak dan Tony ini merespon ya atau tidak. Dan juga kalau misalnya dia menjawab ya, dia melakukan tindakan seperti apa yang aku suruh. Misalnya dia menyapu. Jadi itu adalah fungsi dari instrumental bahasa. Dan juga ada namanya fungsi regulasi, yaitu mengendalikan dan mengatur peristiwa. Kenapa mengendalikan dan mengatur peristiwa? Segala sesuatunya pasti diatur oleh bahasa. Saat kita ingin melakukan peristiwa, misalnya hari ini aku pengen makan gitu, itu semuanya bisa aku ungkapkan dalam bentuk bahasa. Atau mungkin aku berjanji sama temanku buat nanti kita jam segini pergi ke sini yuk, segala apa. Jadi itu bisa mengendalikan dan juga mengatur peristiwa yang terjadi pada saat itu. Habis itu ada juga namanya fungsi representasional. Apa sih itu fungsi representasional? Jadi fungsi representasional itu adalah pernyataan untuk menyampaikan pendapat ataupun pola pikir. Pola pikir yang bisa dibilang di sini adalah ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita pasti menggunakan bahasa untuk bisa mengungkapkan perasaan kita. Nah, dan juga setelah representasional ada juga namanya fungsi interaksional, yaitu untuk menjaga hubungan sosial. Ketika kita ingin berkomunikasi ke orang lain, ketika kita ingin membangun hubungan ke orang lain, kita pasti menggunakan bahasa untuk orang lain itu bisa mengerti. Misalnya kayak aku ingin berkenalan dengan si A, jadi aku bilang, boleh kenalan gak nama kamu siapa gitu. Ataupun ketika aku bertemu teman lama atau berbicara dengan keluarga, aku pasti bakalan menggunakan bahasa sebagai proses interaksi aku ke orang-orang yang ada di sekitar aku. Lalu juga ada namanya fungsi personal. Jadi fungsi personal itu adalah fungsi untuk pengungkapan perasaan, emosi, dan juga reaksi. Ketika aku merasa sedih, ketika aku merasa bahagia, aku pasti mengungkapkannya dalam bentuk kata-kata. Ya ampun, aku senang banget, aku sedih banget, dan lain sebagainya. Dan disitulah fungsi bahasa itu adalah sebagai fungsi personal untuk mengungkapkan ekspresi diri dan apa yang ingin kita katakan atau apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Lalu juga ada fungsi neuristik, yaitu untuk menanyakan atau mendapatkan jawaban. Yaitu kita bisa bertanya, rumah kamu di mana gitu. Aku dapat jawaban, oh rumah kamu ternyata di Sanggabuana gitu. Jadi neuristik itu adalah untuk menanyakan atau mendapatkan jawaban. Itu adalah fungsi dari bahasa. Lalu juga ada imajinatif. Kalian pernah gak sih membayangkan suatu hal gitu, dan kalian pasti mengungkapkannya dalam bentuk bahasa. Misalnya gini, kamu tahu gak, aku tuh membayangin kalau dia itu warnanya bulat gitu. Aku membayangin kalau dia itu warnanya putih. Saat kita membayangkan warnanya putih, mungkin kita melihat barangnya, tapi kita juga memikirkan ataupun menggunakan kata-kata untuk mengungkapkannya. Jadi sebelum ini atau sejauh ini, aku harap kalian bisa mengerti ya tentang fungsi-fungsi perjalanan dan juga sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia. Ada hal penting yang harus kita ketahui tentang bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa. Kita tahu sendiri ya kan, bahwa Indonesia itu negara dengan 1000 pulau. 1000 pulau berarti juga ada 1000 bahasa. Dan bahkan bisa lebih sih. Aku menyebutkannya 1000, anggap aja itu adalah ribuan. Dan juga ada beberapa aspek yang harus kalian ketahui yang mempengaruhi dari ragam bahasa itu, yaitu situasi yang dihadapi. Dan juga ada permasalahan yang disampaikan. Habis itu juga ada latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan juga sarana bahasa yang digunakan. Nah, sejauh ini kalian paham gak? Atau perlu aku jelasin lagi? Kalau misalnya kalian masih belum paham, coba aku jelasin lagi ya. Jadi situasi yang dihadapi. Ragam bahasa itu adalah, kalian sudah aku jelaskan, yaitu adalah hal perbedaan dalam hal dialek, aksen, laras, dan juga gaya. Ketika kita berada pada situasi tertentu, kita pasti menggunakan dialek atau gaya berbicara yang berbeda, ataupun aksen yang berbeda.
tergantung dari situasi yang kita hadapi. Misalnya kita lagi dalam keadaan marah gitu, kita harus bersikap tegas, maka dialek kita, gaya kita berbicara juga akan berubah. Lalu juga ada permasalahan yang disampaikan. Kalau itu misalnya permasalahan yang tidak terlalu penting, mungkin kita bisa sambil bercanda ataupun apa. Tapi kalau misalnya permasalahan penting, itu berarti kita harus mengubah gaya bicara kita untuk permasalahan penting dan juga permasalahan yang mungkin tidak penting. Dan juga ada latar belakang pendengar atau pendengar sih, karena kita kan ngomong kan, atau juga bisa sih pembaca yang dituju. Kenapa di sini kita menyesuaikan? Misalnya kita berbicara ke orang yang lebih tua itu dengan sedikit sopan, bukan sedikit tapi harus sopan ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kita berbicara ke teman sebaya itu kan pasti berbeda. Jadi dari gaya, intonasi, dan juga suara, dari perbedaan ragam bahasa itu pasti akan berbeda. Habis itu jadi dan juga ada sarana bahasa yang digunakan. Sarana bahasa yang digunakan itu adalah kita menggunakan bahasa sesuai dengan bagaimana orang-orang di samping kita ataupun sekeliling kita. Ragam bahasa itu terdiri menjadi 3 bagian. Formal, lalu ada semi formal dan juga non formal. Biasanya formal ini biasa dilakukan pas lagi kegiatan atau mungkin lagi acara, misalnya hadirin dan hadirin sekalian, silahkan untuk bisa duduk di tempat yang telah ditentukan. Nah, itu adalah salah satu contoh formal. Kalau misalnya semi formal itu bisa dia ada percampuran antara formal dan juga tidak formal. Kalau tidak formal sih seperti kayak kita ngomong aja sih ke teman, kamu lagi kemana gitu, lagi ngapain, atau apa, pokoknya bahasa-bahasa yang bahasa sehari-hari lah lebih tepatnya. Pokoknya ya seperti itulah. Sini juga ada namanya klarifikasi ragam bahasa. Jadi klarifikasi ragam bahasa itu terdiri dari 5 ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam baku. Ragam baku itu adalah bahasa yang digunakan pada saat upacara formal. Biasanya ada di kitab undang-undang, dokumen, ataupun mungkin surat-surat resmi. Habis itu juga ada ragam resmi. Hampir sama sih dengan ragam baku. Kalau ragam baku itu mungkin lebih penyataannya lebih baku. Kalau ragam resmi itu bisa lebih mungkin santai, tapi juga harus penggunaan bahasa baku. Misalnya kalau ragam resmi itu misalnya kayak para peserta harap mendatangi ke tempat acara. Tapi kalau misalnya ragam baku itu kayaknya benar-benaran baku banget sih. Maksudnya ya nggak boleh ada formalnya gitu. Biasanya itu ada di kitab undang-undang, dokumen resmi, atau suatu hal yang berhubungan dengan sesuatu hal yang benar-benar kenegaraan ataupun hubungan antar orang di perkantoran. Pokoknya yang mengarah ke peresmian gitu. Mungkin kalian bisa pahami lah sendiri kata-kata itu ya. Itu juga ada namanya ragam usaha. Klarifikasi ragam bahasa itu adalah untuk mendapatkan hasil dan juga produksi. Contohnya adalah seperti mengajar, seperti yang aku lakukan ke kalian. Itu adalah ragam usaha buat aku bisa menyampaikan informasi ini kepada kalian semua. Dan juga ada namanya ragam santai. Ragam santai ini adalah ragam bahasa yang biasa digunakan untuk teman, keluarga, dan juga lain sebagainya. Dan juga ada yang namanya ragam akrab. Kalau ragam akrab ini beda dengan teman ataupun keluarga. Kalau misalnya kita masih sopan misalnya dengan orang tua kita, mah mau kemana gitu, itu kan masih agak sopan gitu. Tapi kalau ragam akrab itu biasanya penggunaan bahasa-bahasa zaman sekarang sih. Misalnya kamu TTM-an ya sama dia, atau misalnya aduh aku lagi mager banget gitu. Itu bahasa-bahasa yang disingkat yang biasa tuh dan pokoknya itu sesuai zaman. Kayak misalnya aku lagi boring banget nih, bokap kamu kemana gitu. Pokoknya penggunaan bahasa yang gaul lah, atau kalau istilahnya itu bahasa zaman now gitu. Dan juga kayaknya itu aja sih yang bisa aku jelasin. Oh iya, ada satu lagi aku lupa, laras bahasa. Laras bahasa ini adalah kesesuaian bahasa dan juga fungsinya. Laras bahasa ini terdiri dari laras ilmiah yang bisa kalian dapatkan di buku dan pengetahuan. Laras ilmiah ini harus berdasarkan penelitian jangka panjang dan juga sesuatu hal yang benar-benar udah dipatenkan. Itu namanya kesesuaian bahasa untuk fungsi sebagai laras ilmiah. Kalau juga ada yang namanya bahasa keilmuan. Ini bahasa keilmuan itu biasanya penyampaiannya sesuai sudut pandang dari si penulis ataupun si pembicara mengenai apa yang dia ketahui
Kalau misalnya kalau misalnya waras ilmiah itu kan harus benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Tapi kalau misalnya bahasa ilmuwan itu bisa ditambahkan dengan pola pikir dia, ditambah juga dengan pengetahuan yang dia dapatkan. Lalu juga ada namanya ilmiah populer. Biasanya ilmiah populer ini kalau misalnya digunakan dalam waras bahasa itu adalah petunjuk ataupun teknis dengan penekanan metode. Dan cuma itu pembahasan dari aku, lumayan panjang juga, tapi aku harap kalian bisa mengerti. Bye-bye.